Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Kalvarezi, NIM saya 02. Perkenalkan, nama saya Sakila Dalas, NIM 18. Nama saya Fikrola Amelia dengan NIM 20. Nama saya Putu Adityo Wibimanyu, NIM 54. Nama saya Bukan Okiani, Saya Abdul Aziz, NIM 62. Hakas Bula Sidik dengan NIM 64. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, peradaban dunia sebelum Islam terbagi ke dalam 3 fase, yaitu yang pertama peradaban pada masa kerajaan Romawi Timur, yang kedua peradaban pada masa Persia, yang ketiga peradaban pada masa Arab Jahiliyah. Langsung saja masuk ke judul yang pertama, yaitu peradaban pada masa Romawi Timur. Di sini pada masa Romawi Timur ini dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi dan dengan ibu kota pada masa itu yaitu Roma, dan kerajaan ini berdiri selama lebih dari 10 tahun. Pada masa kerajaan ini kami akan membahas 3 hal, yaitu pada bidang agama, yang kedua pada bidang filsafat, serta pada bidang bahasa dan kebudayaan. Oke, kita akan masuk pada bidang yang pertama, yaitu pada bidang agama. Semua negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi semuanya beragama Nasrani dengan berbagai macam alirannya. Tapi dari berbagai macam aliran tersebut hanya 3 yang paling banyak penganutnya, yaitu yang pertama aliran Yakibiyah, yaitu aliran yang banyak dianut di Mesir dan Habsyah. Yang kedua yaitu aliran Nasiriyah, aliran yang banyak dianut di Musil, Persia, dan Irak. Dan yang ketiga yaitu aliran Mulkaniyah, yaitu aliran yang banyak dianut di Afrika Utara, Spanyol, Sicilia, dan Syria. Kita masuk ke dalam bidang kedua, yaitu pada bidang filsafat. Seorang penulis yang bernama Jurzi Zaidan membagi kebudayaan pada zaman Romawi ke dalam 3 masa atau 3 zaman. Yang pertama yaitu pada zaman dongeng, yaitu berlangsung pada masa purba. Yang kedua yaitu pada masa heroik atau pahlawan. Yang ketiga yaitu pada masa lirik atau perasaan. Dan yang keempat yaitu pada masa keemasan. Dan dapat dilihat masa berlangsungnya di sebelah saya. Kemudian yang kelima yaitu pada masa Iskandar, keenam pada masa Yunani sampai Romawi, dan yang ketujuh yaitu pada masa Bizantium. Dapat dilihat masa berlangsungnya di sebelah saya. Selanjutnya kita akan membahas pada bidang bahasa dan kesenian ataupun kebudayaan. Di seluruh wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang paling berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Di dalam bidang kesenian ada sebuah gereja yang paling terkenal, yaitu gereja Hagia Sophia, dan gereja lainnya yang berbentuk lengkung Yunani berkubah 5. Ada juga berbagai macam kesenian, yaitu ada kesenian suara, seni pahat, seni lukis, seni filsafat, dan lain-lainnya yang semuanya berjiwa dan bersemangat gereja. Baik, peradaban yang selanjutnya adalah peradaban Persia atau kerajaan Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana kedua kerajaan ini saling melakukan peperangan untuk merebutkan kekuasaan dan pengaruh pada zaman itu. Kedua kerajaan ini melakukan peperangan berlangsung hingga lama, sangat lama bahkan, sehingga kedua kerajaan ini mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal tersebut berlangsung hingga datangnya agama Islam, dan akhirnya kedua kerajaan superpower tersebut menyerah dengan kebenaran Islam.
Masyarakat pada zaman Persia menganut agama yang menyembah alam nyata seperti matahari, gunung, cahaya, laut, dan lain sebagainya. Namun ada 3 agama yang diakui dan terkenal pada zaman peradaban Persia ini. Yang pertama yaitu agama Zoroaster, yang kedua Alamuniyah, dan yang ketiga adalah Mazhab. Pada masa pemerintahan dinasti Sanasid, bahasa yang resmi digunakan pada peradaban Persia adalah bahasa Pahlavi, yang kemudian juga digunakan sebagai bahasa kitab suci mereka, yaitu Avesta. Pada peradaban Persia ini, kesenian yang paling kuno adalah keramik, patung-patungan, alat perabotan dari perunggu, dan lain-lain yang dibuat pada tahun 5000 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Kemudian ada juga seni lukis dan arsitektur yang dibuat pada 550 sebelum Masehi sampai 1600 Masehi. Kesenian pada peradaban Persia ini terbagi menjadi 3 dinasti atau 3 masa. Yang pertama yaitu dinasti Achaemenid yang berlangsung pada sekitar 350 sebelum Masehi. Yang kemudian dinasti Seleucus atau Arsacid yang berlangsung pada tahun 250 sebelum Masehi, dan yang ketiga yaitu masa dinasti Sanasid yang berlangsung kira-kira tahun 650 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Arab Jahiliyah. Jazirah Arabia merupakan tempat lahirnya agama Islam serta menjadi pusat agama Islam. Jazirah Arabia merupakan pusat dari peradaban dan kebudayaan Islam. Jadi di sini akan dijelaskan keadaan geografi, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama sebelum lahirnya Islam. Yang pertama, keadaan negeri Arabia. Arabia itu sendiri terletak di sebelah barat daya Asia yang dikelilingi oleh semenanjung lautan, yaitu Laut Merah, Laut Hindia, dan Teluk Persia. Pada umumnya, negeri Arabia itu terdiri dari padang pasir atau Sahara. Namun tidak semuanya tandus, ada pula yang subur. Menurut para ahli geografi, Arabia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Arabia Petrix yang terletak di sebelah darat lembah Syria, yang kedua Arabia Deserta yang merupakan Syria itu sendiri, yang ketiga Arabia Felix yaitu negeri Yaman yang dikenal dengan nama Bumi Hijau. Sedangkan menurut para ahli sejarah, Jazirah Arabia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Arab Baidah. Arab Baidah merupakan bangsa Arab yang telah lenyap dan tidak diketahui lagi keberadaannya, kecuali telah disebutkan dalam kitab suci seperti kaum Ad dan kaum Samud. Mereka bagian-bagian Baidah yang termasuk yaitu kaum Ad, Samud, Jadis, dan kedua adalah Arab Bakiyah. Arab Bakiyah ini adalah bangsa Arab yang masih lestari. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama Arab Ariba. Arab Ariba merupakan suku Katan yang tanah airnya di Yaman. Yang kedua yaitu Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah ini mereka sebagian besar adalah penduduk Arabia. Dari dusun sampai kota, mereka mendiami bagian tengah Jazirah Arabia dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syria. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Arab. Sebelum Islam, di negeri-negeri Jazirah Arabia telah berdiri beberapa kerajaan yang sifat dan bentuknya ada 2 macam, yaitu 1. Kerajaan yang berdaulat tetapi tunduk kepada kerajaan lain, mendapat otonomi dalam negeri. Kerajaan tidak berdaulat tetapi mempunyai kemerdekaan penuh. Ini lebih tepat disebut induk suku dengan kepala sukunya. Ia memiliki apa yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang sebenarnya. Menurut Al-Hasmi, ada beberapa kerajaan-kerajaan Arabia yang berdaulat, di antaranya sebagai berikut. 1. Kerajaan Makyan. Kerajaan ini terletak di selatan Arabia, yaitu di daerah Yaman. 2. Kerajaan Sabah. Kerajaan ini juga berdiri di daerah Tabah Yaman, yang pada waktu kerajaan Sabah ini menggantikan kerajaan Makyan. 3. Kerajaan Himyar. Kerajaan ini terletak antara Sabah dan Laut Merah, yang meliputi daerah-daerah yang bernama Kitban, sehingga kerajaan ini kadang-kadang disebut dengan Kerajaan Kitban. 4. Kerajaan Hijrah.
Beberapa kabilah Arab yang tinggal dekat dengan perbatasan kerajaan Romawi dan Persia mengenyam kemerdekaan yang penuh. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan dan mereka menganut politik bersahabat dengan kerajaan besar tetangganya, seperti Persia dan Romawi. 5. Kerajaan Ghassan. Kerajaan ini terletak di daerah Syam. Sekarang, kerajaan ini sangat rapat hubungannya dengan kerajaan Romawi Timur, sehingga sewaktu-waktu dia menjadi wilayah dari kerajaan Romawi. 6. Negeri Hijaz. Hijaz mempertahankan kemerdekaannya sejak lama. Juga kerajaan Romawi dan Persia tidak dapat menjajah Hijaz. 7. Mekah, kota tempat berdirinya Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah didirikan berbagai macam patung berhala yang disembah oleh orang-orang tersebut yang dijadikan sebagai tuhannya. Pada mulanya, Mekah dengan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabi, kemudian oleh penguasa-penguasa dari kabilah Jurham. Kemudian, kabilah Jurhan diganti oleh kabilah Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'arib. Yang pertama, kekuasaan kaum Quraisy. Kaum Quraisy pada abad ke-5 Masehi berhasil menguasai Ka'bah dan juga Mekah. Kemudian, di bawah tangan Quraisy, Mekah menjadi maju. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, di zaman itu didirikan sebuah pemerintah untuk mengalokasikan Mekah dan juga Ka'bah. Dan juga di zaman Abdul Muthalib didirikan sebuah pemerintah yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat Mekah dan juga membaguskan sumur-sumur Zamzam yang ada di sana, yaitu pada tahun 540 Masehi. Kemudian materi yang kedua yaitu keadaan politik, di mana pada zaman Jahiliyah masyarakat Arab belum mempunyai sebuah pemerintah. Mereka hanya memiliki sebuah pimpinan. Kemudian pimpinan tersebut hanya fokus kepada peperangan dan perdamaian, baik itu peperangan antar suku, kaum, kabilah, dan juga ada peperangan yang terjadi sampai puluhan tahun, seperti peperangan Fujar, peperangan Dahis, dan peperangan lainnya. Kemudian kelima atau materi selanjutnya yaitu mengenai keadaan sosial dan ekonomi. Di tanah Arab banyak sekali tanah yang gersang, di mana di situ masyarakat Arab mulai untuk berdagang. Masyarakat Arab setiap tahunnya melakukan perdagangan. Namun di sini apabila ada musim dingin, masyarakat Arab mengirimkan khalifah dagang ke negeri Yaman. Namun apabila pada saat musim panas, masyarakat Arab mengirimkan khalifah dagang ke negeri Syria. Intelektual, meskipun berada di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan, bangsa Arab memiliki pemikiran yang cerdas. Hal tersebut dibuktikan dari peninggalan-peninggalan mereka dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan maupun seni budaya. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini didapat ketika tentara Persia hendak menyerang negeri Babylon. Mereka mengungsi ke negeri Arab. Perlu diketahui, tentara Persia sendiri merupakan ilmuwan astronomi yang dari mereka bangsa Arab mempelajari ilmu astronomi. Yang kedua adalah ilmu meteorologi. Ilmu meteorologi mengenai iklim dan cuaca sudah dipelajari oleh bangsa Arab. Pada bangsa Arab dahulu itu disebut dengan Al-Ada wa Mahaturiyah, dan pada bangsa Arab saat ini dikenal dengan Ada-Wahirun Jawiyah. Yang ketiga adalah ilmu mitologi. Ilmu mitologi sendiri pada zaman dahulu dikenal sebagai ilmu yang memperkirakan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti perang, damai, dan lain sebagainya, yang dilihat berdasarkan bintang-bintang. Yang keempat adalah ilmu tenung, dan yang kelima adalah ilmu tib atau kedokteran. Ilmu tib atau kedokteran sendiri didapat mereka dengan cara menempatkan orang-orang sakit di pinggir jalan, dan setiap siapapun yang lewat mereka akan menanyakan obat apa yang cocok untuk orang sakit tersebut. Jika ada yang mengetahui obatnya, mereka akan mencatat obat tersebut, dan lama-kelamaan dari situlah ilmu kedokteran berkembang. Yang ketujuh adalah ilmu bahasa dan seni bahasa. Pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah sendiri sebelum masuknya Islam, ilmu bahasa di bangsa Arab sangatlah maju. Bahasa mereka sangatlah kaya dan sangatlah indah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Nah, di sini ada yang namanya catatan keturunan atau al-ansab. Catatan keturunan ini sangat penting bagi bangsa Arab pada masa jahiliyah untuk memelihara asal-usul keturunan mereka. Oleh karena itu, bangsa Arab pada umumnya menghafal silsilah keturunan mereka hingga jauh. Mungkin ini yang menyebabkan bangsa Arab mampu memelihara riwayat. Selanjutnya adalah sejarah atau tarikh.
Seperti yang dipahami sekarang, tidak sama dengan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Mereka hanya memindahkan akhbar atau berita yang berserakan tentang mereka dan kabar yang dibawa oleh bangsa lain. Pengertian jahiliyah. Kata Arab jahiliyah sering digunakan. Namun, banyak yang salah mengartikan kata jahiliyah. Ada yang mengatakan jahiliyah adalah orang-orang Arab yang bodoh. Padahal, orang Arab pada masa itu tidaklah bodoh, mereka pintar dan cerdas. Tentu, pengertian ini tidaklah tepat. Seorang pujangga Syria, Jarji Zaidan, membagi masa jahiliyah kepada dua masa. Masa yang pertama, Jahiliyatul Ula, dari zaman sebelum sejarah sampai abad ke-5 Masehi. Dan masa jahiliyah yang kedua, Jahiliyatul Tsaniyah, dari abad ke-5 Miladiyah sampai lahirnya Islam.